Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya. Jawaban yang sangat elegan dari Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani tentang Rais Am. Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyebut, mungkin ya dalam tanda kutip menyebut Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani sebagai seorang Khawarij ataupun Wahabi Syiah. Tetapi Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani ini merespon dengan santai, dengan elegan ya. Beliau menganggap Kiai Miftahul Akhyar ini sebagai orang tua yang mungkin menasihati anaknya, kata beliau. Tetapi ketika ada seseorang yang menghina ataupun menjelekkan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Aimaduddin Utsman Al-Bantani langsung pasang badan. Bagaimana kronologinya? Kita tonton videonya, kita simak videonya sampai dengan selesai. Biar kita tahu, biar kita paham tentang apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani tentang hal ini. Ini dia videonya. Kita tonton ya, kita simak bareng-bareng. Silahkan. Elemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah katakanlah ya dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Wong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya? Katanya Pak Lutfi bin Yahya masuk kuburan. Reportase wartawan masih ada itu. Kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal, dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu. Bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi, dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdliyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi, ngawas nih.
di PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya, besok pengumuman. Saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin jatma, saya bubarkan kembali jatma. Kan dulu dia ngomong begitu. Saya mau keluar dari PBNU atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU, tapi Rasulullah melarang saya, katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi ngurus PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja, nggak usah negosiasi, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat, biarin sampai di mana itu dia mau apa meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama. Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia. Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan. Dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-annya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih, bagaimanapun prosesnya, dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli dengan beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti Ayahanda Kiai Miftahul, enggak jadi masalah orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat. Tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya. Dan saya akan selalu menjaga itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat, kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Sama seperti ijazah palsu itu segala macam, itu kasus yang nggak perlu itu. Apa urusan pentingnya orang bicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi hari ini? Dia telah jadi wali kota dengan ijazah itu, jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 kali. Toh kenapa sesudah beliau itu lengser, tidak lagi jadi presiden, dipermasalahkan ijazahnya? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya karena Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan setahun. Beda. Masalah nasab, kalau tidak dibuka, maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Ya, penjelasan Kiai Iman cukup sangat komprehensif memotret bagaimana beda antara Jatma Aswaja dan Jatma. Jadi ini menandaskan juga bahwa
Jatma Aswaja memang dideklarasikan sebagai ormas tersendiri yang tidak terafiliasi dengan struktur PBNI atau NU. Walaupun di dalamnya memang ada mantan sekjen PBNU yaitu Helmi Faisal Jaini sebagai sekjen Jatma. Baik Sobat Santri, barusan kita sudah menonton keseluruhan isi video yang mana dalam video narasi video ya. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani diundang di podcastnya Ada Suka TV. Beliau mengatakan tentang dari awal ya, tentang Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyebut beliau mungkin seorang Wahabi, seorang Khawarij dan lain sebagainya. Tetapi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani merespon dengan santai, menganggap bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah seorang bapak atau dianggap sebagai seorang bapak ya, yang mungkin agak memberi wejangan kepada anaknya. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terhadap Prof. Nadir ya, yang membela Pak Lutfi bin Yahya yang lagi rame ya. Mungkin Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini menyinggung tentang berdirinya Jatma, pecahan dari Jatman. Ketika permasalahan ini berlanjut ya, sehingga mendirikan tandingan. Tidak terpilih lagi, langsung mendirikan organisasi sendiri, mengatasnamakan PBNU, tetapi klarifikasi dari orang-orang PBNU mengatakan bahwa Jatman ini katanya bukan termasuk dari panom PBNU. Terlepas benar atau tidaknya, sebagai seorang santri ya, Nahdien tingkat bawah, semoga yang di atas itu baik-baik saja. Karena dalam narasinya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini mengatakan sesuatu yang dari awal mungkin ya didasari dengan niat nggak baik, pasti akan berakhir tidak baik. Satu contoh kata beliau, banyak pemalsuan makam dan sebagainya yang dilakukan oleh Pak Lutfi, kata beliau dalam podcast yang sudah baru saja kita tonton. Tapi dengan membentuk organisasi baru, mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua, ini merupakan sifat kekanak-kanaan ya. Ibarat kata di dalam satu lingkup sekolahan ya. Awalnya dia sebagai seorang ketua kelas, ibaratnya begitu ya. Tetapi setelah 1 tahun 2 tahun tidak terpilih lagi, dia membuat kelas sendiri dan menjadi ketuanya sendiri. Itu sesuatu sifat yang kekanak-kanaan. Oke, kalau ingin ingin membentuk sesuatu atau ini menurut saya ini sesuatu hal yang kekanak-kanaan dan ini seharusnya nggak ditunjukkan. Kata orang tua yaitu memang seorang yang sudah berumur itu selalunya itu egois, ingin menang sendiri. Tapi kita kembalikan semuanya kepada sobat santri tentang hal ini. Apa yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam hal ini, menurut sobat santri bagaimana? Apakah sudah tepat atau banyak salahnya? Prolog beliau tentang Habib Lutfi bin Yahya yang sudah mendirikan organisasi baru, pecahan dari Jatman. Dan beliau sendiri jadi ketuanya. Terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada sesuatu ataupun tutur kata yang saya kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih buat channel Pada Suka TV. Semoga tambah jaya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat. Ojo lali.
Sholawat.